game kita yang kedua. Game yang akan menentukan apakah El Clasico ini akan dibawa sampai ke game yang ketiga. Yap. Atau akan disapu bersih oleh EVOS Legends 2-0. Oke, seperti biasa. Mau tanya-tanya dulu nih. Boleh. 2-0 atau 1 sama? Ya, 2-0 atau 1 sama? Oke, Kingdom fans, mana tepuk tangannya? El Clasico game yang kedua. Tentunya langsung kita masuk ke dalam Land of Dawn. Antara EVOS Legends melawan RRQ kali ini. Dan kita sudah mendengarkan ini supporter yang luar biasa di ML Arena. Memenangkan dukungannya yang tidak henti-hentinya. Dan aku pengen ngeliat sih rotasi RRQ ini gimana nih Pak Pulung. Harusnya mereka maksimalin dengan apalagi ngebawa Lunox ya. Yap. Itu Lunox sakit banget loh. Lunox udah boleh sih tekniknya, walaupun agak sedikit ini gimana ya, agak sedikit lambat untuk bisa meng-clear terhadap wave minion ya. Cuman dia punya durability yang cukup baik di awal-awal loh. Dia bisa menambahkan lagu SP-nya secara langsung di bawah. Menang jarak yang dimiliki oleh Mary, seharusnya ini juga bisa dimanfaatkan. Mereka punya plus minus dari masing-masingnya. Benar-benar punya plus minus. Masing-masing dua hero yang ada di area mid. Dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh Baxi ya. Sementara Dreams kali ini bakal menahan dengan adanya satu buah Guardian Bulwark. Untuk menahan damage dari Rainbow. Sehingga damage-nya gak akan terlalu maksimal. Tapi Dreams bermain dengan cukup agresif. Tapi Lemon, di flicker. Bakal mencoba digocok begitu saja. Archeternya connect dari seorang Lemon. Psychos bakal coba ditahan. Albert mencoba untuk membackup. Tapi lihat mata dari Psycho tertuju ke arah Lemon. Dan Lemon bersama dengan Albert menggocek permainan dari seorang Psychots dan tumbang first blood jatuh ke tangan tim RRQ. Ini Cristiano Lemon ini namanya nih ya. Jago banget gocek wey. Cristiano Lemon. Aduh Pulung kreatif banget sih. Heran gua gocekannya bisa kayak begitu. SP-nya udah dikit banget kayak keuangan di akhir bulan Cimomo. Astaga. Makanya ada promo. Udah tipis buat. Tipis ya. Tapi itu juga gregetan sih kayaknya Psychots kayak ini orang kok susah banget gitu ya ditangkep gitu ya. Oke, tapi Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 tentunya sudah hadir dan langsung diinvasi dengan cukup cepat dari EVOS RRQ Albert. Mereka harus bisa untuk mendapatkan satu turtle objektif ini karena bakal penting banget untuk dari segi networknya. Tapi kali ini lihat Lemon bakal langsung Archeter dan bahkan ditumbangkan tas di area depannya. Dari Numian Blast yang memang terkena karena 3 pemain tapi tidak ada follow up yang begitu cepat dari EVOS. Tapi kali ini Hijume bersama dengan Dreams berhasil untuk mendapatkan Lemon di sisi lainnya. Dan bakal coba dikejar Albert. Hijume berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy S23 dan bahkan Lemon bersama dengan Albert tumbang di waktu yang sama di area atas. Tapi Skylar, what? Tiba-tiba terculik oleh seorang Dreams. 1 poin kill di bagian XP dibalaskan 4 sekaligus dan sekarang Dreamsnya flicker dikeluarkan. Akankah ada Guardian Bulwark sedikit lagi dan masih tertahan Cimomo. Masih ditahan tapi kali ini lihat mulai masuk dengan satu buah wave Dreams. Masih bisa selamat, masih bisa mundur. Dan bahkan Mandels dari seorang Brans mencoba untuk ngepok balik ke arah pemain-pemain dari RRQ di area bawahnya. Wow. Oke. Sabar fam, sabar. Sabar fam, sabar Kingdom sabar. Ini geter sampai ke meja caster loh. Ini Archeternya Lemon sampai ke sini nih. Aduh, saking serunya ya. Wow, luar biasa tentunya dari kedua supporter dan namun kita lihat banyak banget sebenarnya team fight yang terjadi dan dari talent prediction cukup adil, cukup imbang. 3 suara untuk RRQ dan 3 suara untuk EVOS Legends. Wow. Tapi di area bawah. Oke, Brans kini bakal coba dipok dan Skylar tentunya bisa untuk mendapatkan 1 poin ke arah seorang Brans kali ini. Go away. Tadi sebenarnya udah di pop up. Brans nahan Inspiral loh Cimomo. Iya, karena mungkin dia udah tahu udah pasti tumbang. Karena pergerakan tadi dari pemain-pemain EVOS juga agak terlalu jauh. Jadi gak bisa nge-backup untuk ke area bawahnya. Dan Dreams kali ini yang harus melakukan sedikit babysit ya ke arah seorang Brans. Ini harus berhati-hati. Dicek dan bahkan Vince-nya bakal coba untuk ditahan. Dengan satu buah raw wave dan Rainbow mencoba untuk mundur karena posisi dari Hijume bakal menyulik ke arah seorang Vin. Dan buat teman-teman jangan lupa ya. Tentunya ini yang harus diperhatikan.
Brands kalau ada backupnya itu dia pede parah. Ini Dreams pas Pambrans bener-bener dah. Iya kan? Dibalaskan oleh Dreams loh Cimomo. Gila loh. Tadi apa yang dilakukan oleh Penda sekarang baru coba lihat Skylar dengan Blazing Duet dia keluarin, clear wave minion, balik lagi ada waktu. Iya, dan kali ini dengan ada inisiasi ke area Turtle Rainbow, tumbang di tangan Psychos dan bahkan Tas lagi-lagi dengan retribusi Neon Point mendapatkan Turtle by Samsung dan bahkan Lemon 1 versus 3 mencoba mundur tapi Lemon berhasil ditumbangkan oleh Tas dengan adanya Asura Aura dan bahkan EVOS Legends masih mendapatkan Turtle keduanya. Lemon diperas barusan, benar-benar diperas habis-habisan, sendirian versus 3 orang loh Cimomo. Iya. Apa yang bisa dia lakukan lagi? Saya apa yang kembali teracak dengan adanya counter yang dilakukan oleh EVOS. Padahal tadi ada Lolita yang bergerak dari sisi yang berbeda, itu jauh banget tanpa ada Lolita di area tersebut loh. Iya, masih cukup jauh ya. Tapi kali ini lihat pergerakan Skylar ikut rotasi ke area mid untuk mendapatkan objektif cepatnya. Wah. Dapatin EXP juga. Tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan di area depannya. Tortoise Poison sudah mulai dibuka ke arah seorang Tas. Namun bukan target yang diinginkan oleh seorang Albert. Dan bahkan hanya mensecure posisi dari seorang Skylar biar tidak di pick off oleh pemain-pemain dari EVOS Legend. Yap, 2 Tenacity dan juga ada 1 Magic Worship. Bahkan bisa dibilang 2 Magic Worship antara Finn dan juga Rainbow. Menghilang pun, selamat pun kita masih ada efek bakaran yang bisa memberikan kesempatan untuk bisa mempick off apabila ada yang selamat. Ini Skylar benar-benar harus perhatiin posisi dia sih. Karena kalau ngomongin dari range ya, Yap. sebenarnya sama-sama memiliki range yang cukup. Karena Brands punya Muddles, lihat ini Muddles Wah. yang bisa dipok, lihat Skylar bakal coba dipok begitu saja. Tapi Brands bakal mencoba untuk bermain lebih disiplin, mundur terlebih dahulu. Albert sudah mulai datang, bakal ditompoin oleh seorang Dreams kali ini. Tapi Finn di area backline-nya, flanking, langsung dibuka raw wave juga mengarah ke arah seorang Dreams dan tumbang Dreams. Dikawal di tangan 4 pemain dari RRQ, namun masih mau lebih. Efek fight dari Rainbow harus mundur dengan 1 buah Order of Brilliance dan membuat Rainbow tidak bisa di pick off oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Untuk Dream sendirian tadi terhitung ada beberapa source skill penting. Tapi barusan Finn-nya Oh, tertangkap Finn ya? masa kembali 1 hit terakhirnya Cimomo. Oh, tapi ternyata Finn berhasil di pick off oleh Hijume. Hijume yang benar-benar penggunaan Valentinanya ini luar biasa. Dia tahu segi range-nya dari efek Terrified itu benar-benar dimaksimalin sama Hijume. Dia tahu range-nya sampai mana bisa mengincar ke arah seorang Finn. Tapi kali ini lihat Albert mencoba untuk melakukan kontes ke area turtle-nya dan bahkan apakah bisa disecure. Namun Tas lagi-lagi 3 turtle by Samsung berhasil diamankan oleh EVOS Legend dan bahkan Albert pun tumbang di tangan pemain-pemain dari EVOS Legend. Masih mau lebih, Lemon bakal coba dikejar. Namun EVOS mereka akan lebih berfokus untuk bermain secara objektif di area turret mid-nya. Finn mencoba untuk melakukan clear, namun ternyata damage dari Brands begitu sakit. Ini gimana ya? Ini benar-benar aku cinta kau sehidup semati. Tapi pengen lore, pengen turtle. Gak dikasih Cimomo. Benar-benar itu yang dilakukan oleh pemain dari EVOS. Masalah retribution. 2 game, 2 perfect turtle yang dimiliki oleh EVOS. Ini objektif macam apa yang mereka miliki? Oke, lihat positioning lagi dari Brands. Bahkan Wah, Albert Brands. ditabrak balik. Cycles maju ke area depan. What? Albertnya hilang. Brands di area depannya. Lemon pun hilang begitu saja. Tapi Finn gak berhasil untuk dapetin siapapun. Rainbow hilang di tangan Brands. Double kill diamankan. Finn Dibalikin. dibalikin dan bahkan EVOS mencoba untuk mengejar ke arah Finn kali ini. Mencoba buying time namun Hijume. Apakah dia akan Wah, menyapa ketahuan. Finn tentunya? Yang akan dikasih kesempatan untuk hidup karena terlalu lama kalau mau sampai ngadepin seorang Finn. Yang Finn ya memang sebenarnya ya udah. Tadi dia nggak masuk tuh onsen over DDT-nya. Ini gua nggak ngerti lagi. Ini apakah mereka melupakan kalkulasi? Karena dari tadi setup yang dilakukan oleh RRQ terlihat Cimo, terlihat terburu-buru sekali. Bahkan apapun itu ya, Iya. gagal semua. Finn masuk dari belakang tadi perhitungannya di counter langsung loh, ketahuan secara jelas. Iya tuh kalian mau nggak punya skin kayak Brands? Mau? Udah punya, Udah punya? sombong saya. Waduh sombong banget. Buat teman-teman yang belum punya jangan lupa. Karena kita lagi collaboration sama Jujutsu Kaisen. Yang udah nonton anime pasti udah tahu lah ya. Ini langsung aja kalian ya top up. Karena ada diskon 50% juga untuk 1 kali draw pertama. Jadi kalian punya kesempatan juga untuk punya skin sama kayak Brands. Hijume udah punya Holy Crystal. Dan dia belum tumbang sama sekali. 307. Yap. Asis yang cukup sebenarnya buat dia. Sakit banget damage-nya. Buset dah. Itu langsung 2 bar hilang loh. Ya kan? Itu udah pasti nggak bakal bisa 1v1 sih sama Hijume. Terlalu sakit damage-nya dan bahkan lihat Tas begitu free
langsung mengamankan Lord yang bakal gak dikontes sama RRQ. Wow. Wah ini belum lagi ya. Belum lagi dengan Brans yang damage-nya udah tinggi banget, udah kayak WMR Cikarang tuh Cimomo. Tinggi banget masalahnya. WMR Cikarang gitu. Siapa yang cita-citanya kerja di Cikarang? Pak Pulung. Gitu. Karena apapun yang udah dilakukan, ini setupnya benar-benar perfect banget dari EVOS Legend. Tidak ada gangguan sama sekali. Jadi kalian nih, tuh diskon 26.000. Udah fix kali gak bakal diganggu-ganggu lagi dengan kelaparan, itu tidak ada. Itu ya, duitnya Brans bisa buat ini order Grab. Lumayan dapetin diskon juga, 26.000, betul. Tapi kali ini lihat EVOS Legends, mereka bermain lebih disiplin terlebih dahulu karena ini Lord pertama yang masih bisa untuk di-clear dengan cukup cepat dari RRQ. Sementara Albert ngebuka Tortoise Poison, mencoba untuk menyelamatkan satu buah orange. Tapi tiba-tiba Finn maju ke area depan dan bahkan kali ini bakal coba ditabrak, tapi ternyata meskipun satu buah domain base-nya sudah ditahan, tapi ternyata dari Finn tumbang begitu saja. Dan bahkan Skylar bakal berfokus untuk membersihkan clear dan masuk kali ini dengan blazing duetnya. Tas bakal coba untuk mengejar, tapi Lemon mencoba untuk memberikan distraction, namun ternyata damage dari pemain-pemain EVOS Legends begitu besar. Dan Psychot menzoning player dari RRQ untuk nggak bisa menyentuh ke arah seorang Brans. Wow, EVOS Legends dengan network yang begitu jauh di menit ke-11 kali ini RRQ mereka benar-benar bingung, kewalahan. Efek Fight dan bahkan dengan satu buah katapult yang mulai masuk. Pemain dari EVOS Legends mereka mau main lebih disiplin. Tas bakal mengambil base turret terlebih dahulu di area bawahnya. Dan ini gak mudah buat Finn untuk masuk sembarangan ke area belakang. Karena lihat, kita udah ngeliat tadi sekali Pak Pulung. Iya, masalahnya Skylar di saat dia masuk aja Cimomo. Di saat dia menabrakkan dirinya dengan satu blazing duet, dia ditabrakin balik. Iya. Ini menandakan kalau memang damage-nya juga emang benar-benar bisa ditahan. Dan Skylar gak bisa lama-lama di situ. Dream coba ngambil ancang-ancang di belakang, tapi ternyata shutdown untuk Hijume. What happened? Hijume terlalu offside sepertinya. Terlalu beresiko sebenarnya untuk Hijume. Dia coba untuk ngepok aja. Tapi ini bisa jadi kesempatan untuk RRQ kalau mereka mau tabrak balik. Tapi masalahnya dari EVOS Legends ini bukan karena mereka kehilangan Hijume mereka bisa ditabrak balik juga sama RRQ. Pergerakan dari Brans yang benar-benar nggak bisa digapai oleh pemain dari RRQ. Ini harus ada efek surprise yang dibawakan sama pemain-pemain dari RRQ. Entah Lemon ngebuka dengan flicker dan juga primal ward. Tapi kita udah ngeliat tuh tadi di mid-nya Lemonnya benar-benar dipok habis-habisan. Brans apalagi ngebawa hero range yang bisa dibilang cukup jauh. Dia tinggal keluarin aja modelsnya dari Melissa. Sehingga ngebuat pemain dari RRQ ini udah kepok duluan dari jauh. Ini gimana lagi ya? Ini untuk RRQ di awal kayak begini. Mereka berdarah-darah, ini luka di mana-mana loh Cimomo. Tapi terkadang ya mereka emang butuh luka agar tahu siapa nantinya yang benar-benar ada dan tahu di mana salahnya. Betul, harus belajar ya. Harus belajar. Belajar gimana caranya mereka memperbaiki yang harus diperbaiki. Early-nya berdarah banget. Adaptasi yang mungkin harus dibawakan sama RRQ karena ini memang baru game yang bisa dibilang menit ke-13 ya. Skylar masih butuh waktu tentunya. Tapi kalau EVOS Legend sampai kesetir lagi oleh RRQ nanti untuk dibawa ke arah late game, mereka harus tahu power spike dari Skylar ini nanti nggak akan bisa ditahan dengan cukup mudah. Dan kali ini Psychot mencoba untuk menahan di area depan. Lemon, Earthshatternya udah connect ke arah seorang Tas tapi di reset begitu saja. Dan Psychot, ngebuka satu buah split-split. Lihat damage dari Skylar udah mulai berasa nih. Udah mulai sakit. Dan Albert mencoba untuk menahan di area depannya. Tas bakal diajak 1v1 terlebih dahulu. Hijume bakal coba untuk repositioning. Sementara Lemon udah terkena damage yang begitu perih. Finn mulai masuk dan bahkan terkena airborne dari Tasnya. Namun ternyata bukan target yang diinginkan dan bahkan Tas hilang di tangan seorang Rainbow. Brans mulai masuk kali ini mendapatkan trade namun ternyata Finn hilang. Skylar mencoba untuk memberikan poke damage dengan adanya satu buah blazing duet. Namun ternyata pemain dari EVOS masih cukup kuat. Dan kehilangan dua pemain dari RRQ. Mereka nggak mau melakukan kontes ke area Lord. Yang akan diamankan oleh EVOS Legends by Samsung Galaxy S23 series. Dan barusan indah banget loh Cimomo. Sebuah backupan dari Braslia, dari Dreams-nya. Dan gak di saat ada blazing duet masuk. Dreams ada di sebelah kanan dari Brans dengan satu Guardian Bulwark-nya semuanya ketahan Cimomo. Ini dia. Nantinya kita di sini akan melihat bagaimana satu blazing duet yang memang masuk itu benar-benar ketahan banget. Hijume ada di bagian depannya, Brans ada di area tersebut. Coba lihat, Bransnya langsung dengan go away maju lagi. Guardian Bulwark-nya damage-nya nggak ada yang kehantem. Semuanya berarti kehalau. Nikmat banget sebuah backupan yang didapatkan oleh Brans untuk kali ini.
Ini kayaknya dari Rainbow masih butuh magic damage sih. Yang dimana kita ngelihat in-game equipment by Dunia Games-nya memang masih butuh banget item magic dan bahkan physical damage untuk RRQ. Tapi dengan Lord yang berhasil ditahan oleh RRQ kali ini gak bisa untuk menyentuh langsung ke area base dari tim RRQ. EVOS Legends, mereka bakal coba untuk mundur, teratur, disiplin, gak mau terlalu overcommit karena lihat mereka juga udah mulai berasa nih sebenarnya Skylar. Yap. Udah mulai bisa nyicil, udah mulai bisa ngepok. Itu Psychots bener-bener rontok kalau 1v1 dengan seorang Skylar. Bahkan dari Lunoknya sendiri kita tahu ya, Lunok menit segini Cimomo. Makin tebal kita, akan makin gila-gilaan lagi persenan yang didapatkan dari seluruh SP yang kita milikin. Akan semakin meleleh lagi siapapun nantinya. Kalau memang Chaos Assault-nya bisa dihantarkan. Cuman masalahnya dia nggak bisa menghantarkan Chaos Assault untuk mendekat. Karena ada satu Muddles dari Melissa. Sulit dia bergerak. Iya, ini udah mulai ketahuan juga posisi dari Tas bersama dengan Brans yang tadi udah ngeluarin Muddles nih ya. Jadi pemain-pemain dari EVOS Legends mereka harus bermain lebih sabar. Nunggu mungkin satu pemain yang mungkin kelihatan nih bisa dicuri. Dengan adanya keberadaan dari Skylar juga kalau dia lagi-lagi ya sama kayak game pertama nggak punya Battle Mirror Image untuk mundur. Itu kemungkinan masih bisa di pick off oleh EVOS Legends dengan perbedaan networknya sekarang masih bisa dipegang oleh EVOS di 7.600 di menit yang ke-15 kali ini. Dan lihat deh RRQ mereka tuh sebenarnya juga harus dapetin momentum ya Pak Pulung. Cuma gak mudah karena sekali mereka maju. Misalnya let's say nih Albert maju dengan Baxial Unity-nya. Terus tiba-tiba dia ngebuka Tortoise Poison. Dia gak bisa gapai Brans-nya di belakang. Ini masalahnya ada dua orang ya yang emang damage-nya secara instan itu bisa ditahan sama Guardian Bulwark. Ini mau gak mau harus Finn-nya yang nabrak ke arah Brans gak sih? Iya, wajib. Masalah kalau yang lain selagi ada Lolita dan selagi ada Guardian Bulwark-nya, Lunok. Untuk dari Cloud-nya, ini mentok semua Cimomo, mental semua. Mental semua, tapi Tas juga harus berhati-hati. Waduh, XP yang didapetin juga tuh dari Lord barusan, nikmat gitu. XP yang hilang, yang XP yang ketinggalan sebanyak itu juga dari RRQ. Iya, tapi kalau udah di menit 16, menit ke 17-18 harusnya semua udah full level ya. Udah mulai. Tinggal gimana nih untuk dari equipnya sebenarnya di area late game ya, apalagi dengan Immortal yang mungkin bisa jadi tulang punggung untuk pemain-pemain EVOS Legends yang dimana mereka sekarang memang lagi unggul dari segi network. Mereka tinggal bikin immortality aja untuk team fight-nya. Buset. Sakit banget tuh Hijume. Tapi dia lihat I'm aiming you ke arah Chaos Assault atau Order Brilliance dari Hijume. Jadi burst-nya ini mungkin masih... What? Hijume sakit banget sih Momo. Aku baru mau bilang burst-nya mungkin masih bisa merontokkan pemain-pemain dari RRQ. Udah rontok duluan dari Finn. 2 kali hit loh. Dan bahkan Tas berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Dan Skylar harus hati-hati ini damage dari Hijume sakit banget. Pinter dari Hijume. Dia nge-copy IMU yang tadi kita udah bahas. Dan langsung dipakai ketika yang dia 1v1 ini tuh Rainbow. Benar-benar nih Brilliant Overlord keluar tepat waktu. Dreams coba lihat dengan Brans. Ini duo bestie ini kemana-mana pokoknya bareng terus. Kangen kali ya. Iya, lu ngasih damage, gua nahan damage. Itu aja job desk-nya. Iya, tapi kali ini Lord udah mulai berjalan. Masuk ke area base dari RRQ. Apakah masih bisa ditahan sementara? Pergerakan dari Dreams bakal coba untuk mengcover ke arah Brans di area backline. Lemon maju ke area depan. Kali ini mundur terlebih dahulu Skylar. Masih punya Battle Mirror Image. Numin Blast-nya terkena ke arah seorang Rainbow. Namun Rainbow masih punya satu budaya Winter Trancha. Namun tumbang di tangan seorang Brans. Dream pecah immortality. Tapi lihat posisi dari Hijume yang akan tumbang. Brans mendapatkan Lemon. Double kill diamankan. Lordnya masih mencoba untuk masuk ke area base dari RRQ. Masih bisa ditahan. Tapi ingat, Brans kali ini gak punya Immortal. Dreams juga sudah pecah immortality-nya. EVOS Legends mereka gak mau maksain. Mereka mundur. Cukup dengan menumbangkan 2 pemain dari RRQ. Dan bakal di-reset lagi. Wow, ini in-game equipment by Dunia Games. Seluruh item hampir full dari tiap hero yang ada. Winter bahkan dimilikin pula oleh Glue-nya. Winter sekarang dimilikin pula oleh Lunox-nya. Sementara untuk Lemon ada satu item yang belum jadi. Steel leg plate-nya mau diarahin kemana? Apakah dijual lalu diganti? Atau memang dilanjutkan lagi dari steel leg plate ini? Ini posisi Hijume tadi tuh belum ada immortality Pak Pulo. Jadi kemungkinan kalau dia mau bikin immortal itu bagus banget untuk ngejual ke arah sepatunya ya. Iya. Dari Hijume ya. Jadi
teamfightnya bakal lebih sustain lagi. Bakal lebih pede dia. Bakal lebih pede. Dia nggak tahu dia udah punya damage apalagi kalau kena sampai ke arah Wah, ketangkep nih. Skylar. Tapi Albert kali ini bakal ditangkap, ditahan begitu saja. Tas langsung semua resource skillnya dipakai dari EVOS Legends. Winter Truncheon dipakai oleh seorang Albert tapi ternyata Brans diculik oleh seorang Finn. Dan kali ini Psychos mencoba untuk menahan dia di depan. Dua pemain hilang dari RRQ. Tapi apakah EVOS Legends mereka mau paksain teamfightnya kali ini? Skylar masih ada, ingat masih ada satu buah blessing duet. Tapi Lemon bakal coba untuk nahan dia dari depan. Psychos mencoba untuk panis ke arah seorang Lemon dan Lemon hilang di tangan seorang Tas dengan Ashura Aura. Dua pemain dari RRQ, Rainbow dan juga Skylar. Mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Skylar blessing duet mencoba untuk clear minion dengan cukup cepat tapi Psychos tumbang di tangan Rainbow. Winter Truncheon di tangan Rainbow namun kali ini Rainbow akan coba dikejar oleh Hijume. Skylar masih mau lebih dan mendapatkan trade yang sangat amat baik dari seorang Skylar. RRQ masih memiliki nafas di menit kita yang ke-20. Skylar secara tidak langsung menjadi puncak damage, menjadi tulang punggung dari apapun yang dimiliki oleh Araki. Di balik sebuah backupan yang harusnya dia dapatkan. Tapi kalau kita berkaca dari EVOS, tanpa kehadiran dari Brans, mereka masih bisa Cimomo. Ini tanpa kehadiran Brans, berapa yang tumbang dari Araki? Iya, udah kelihatan kan. Tulang punggungnya EVOS Legends ini Brans dan cuma Finn yang bisa dapetin momentum kayak tadi. Jadi pemain dari EVOS Legends mereka harus peka banget sama keberadaan dari Finn. Tapi kali ini lihat Finn ngebuka dengan Rogue Wave-nya. What is going on? Dan bahkan kali ini pemain-pemain dari RRQ mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah lot. Tapi ini blast-nya connect ke arah seorang Finn dan di follow up dari seorang Brans yang Skylar maju ke area belakang. Kali ini Brans terjebak di area belakang dan bahkan Albert memecahkan immortality dari seorang Brans. Brans masih mencoba untuk bertahan tapi Finn menahan Brans di area belakang. Skylar memang hilang tapi Tas berhasil untuk mendapatkan Lemon. Pertukaran 2 untuk 2. Sejauh ini pemain-pemain dari RRQ mereka masih punya kesempatan karena Albert masih berdiri, masih punya retribution untuk mendapatkan Lord. Namun ini bakal coba ditahan sama EVOS Legends. Mereka tahu mereka nggak punya Brans, mereka nggak akan bisa mudah menang dari segi team fight-nya kalau nggak ada Brans. Mereka udah tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan Brans. Ini adalah momentum yang baik untuk RRQ. Mereka harus bisa memanfaatkan ini. 3 lawan 3 di area dari Lordnya. Sama-sama hanya memancing Cimomo. Karena setupnya barusan. Ini tebal, udah sama-sama tebal lagi. Mereka hanya tinggal menunggu bagaimana efektivitas dari tiap source skill yang mereka milikin itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dibantu dengan positioning bola. Masalahnya Brans itu nggak bawa flicker. Iya. Dia bawanya Inspire. Jadi kalau posisi dia kayak tadi tuh di team fight mid-nya udah kejebak ke kiri salah, ke kanan salah, itu udah pasti chance dia untuk tumbang tuh besar banget. Yap. Dan immortality-nya pecah. Jadi sekarang pertanyaannya apakah dia bakal bikin Wind of Nature? Wind of Nature-nya apakah masih ada? Tapi kali ini Hijume ngepok ke arah Albert. Yang dimana Albert mau untuk mendapatkan Lord kali ini. Tapi kita tahu retribution dari seorang Tas begitu baik. Dan kali ini Albert bakal coba ditahan di area depannya. Lemon mulai maju mengusir pergerakan Hijume. Dan bahkan dengan satu bonus blast dari Dreams. Mencoba untuk mengusir dari parkirnya. Finn di area belakang. Mencoba untuk mengincar ke arah Brans. Skylar untuk mendapatkan base-nya. Tapi lihat Skylar dengan split push-nya. RRQ masih bisa untuk bertahan di game yang kedua. Skylar. 2 game merinding dua-duanya.